Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para tamu undangan yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di alam dunia ini dan sampai nanti kita bertemu di akhir kelak nanti. Wabil khusus kepada sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Haji Sumardi hafizahullah ta'ala, dan juga mungkin besanannya yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa hadir di hadapan majelis yang mulia ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, yang kami berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberkahi acara ini. Jadi apapun yang dikeluarkan dari uang, tenaga, pikiran, dan segala-galanya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira ini bukan jumlah yang sedikit dihitung-hitung kalau pakai materi ini. Tetapi karena perintah Allah, perintah Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi kita pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf, yang menikah waktu itu, maka Nabi mengatakan, aulim walau bisyatin, adakan makan-makan meskipun hanya seekor kambing yang kamu sembelih. Ini diantara hadis yang menunjukkan sangat-sangat dianjurkan ngasih makan orang ketika acara pernikahan. Itu Pak hadisnya. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, 1 rupiah yang disedekahkan dalam acara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ganti yang lebih baik, baik di dunia dan kelak di akhirat. Karena apapun yang diinfakkan karena Allah Subhanahu wa taala, pelakunya atau pemiliknya tidak akan merugi selama-lamanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus juga para tokoh masyarakat dan juga yang kami muliakan Bapak Haji Ruslan hafizallahu taala, yang telah memberikan muqaddimah yang sangat baik ya tentang masalah juga kita tidak bisa memberikan balasan terhadap kehadiran bapak-bapak sekalian dengan mungkin menghandle atau mungkin membatalkan sekian acara ya, tidak bisa memberikan ganti berupa materi, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Karena ma'asyarul muslimin, tidak ada yang kita harapkan dari hidup ini melainkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah, saya mohon maaf sekali ini karena saya duduk di atas kursi ya, tidak berdiri.
karena memang qadarullah kondisi juga agak lemah fisik. Memang dari tadi malam kurang tidur, subuh sudah mulai ngajar sampai tadi agak siang masih ngajar, nanti lagi bagi ba'da zuhur ngajar lagi. Karena kalau di pondok kita hari Ahad, hari Minggu tetap masuk. Tapi apapun ya qadarullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang baik kepada saya untuk bisa menyampaikan apa yang Allah berikan dari ilmu ini. Kepada kedua mempelai, saya doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kamu, memberkahi dalam kebaikan, memberkahi dalam keburukan, dan mengumpulkan kalian dalam kebaikan pula. Karena memang pernikahan, wahai kedua mempelai, tidak selamanya itu bulan madu. Itu hanya 3-4 bulan biasanya bertahannya. Setelah itu menjadi pembantu yang harus siap menyapu, ya harus siap diperintah menjadi babu-babu, ya yang tinggal mungkin kadang di rumah yang beratapkan bambu. Karena pernikahan tidak selamanya itu mulus sebagaimana aspal ini. Tidak ada yang mulus semuanya, nanti ada yang berlobang, yang harus ditambal, dan siap ada yang menambal. Dan jalan tidak selamanya lurus, pasti ada belokannya. Kalau lurus terus bisa mampus kita, kecelakaan. Jalan ada tikungan tajam, ada perempatan, pertigaan, dan seterusnya. Sama juga dengan kehidupan rumah tangga. Makanya doa yang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa tadi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dan tadi Bapak Haji Ruslan menyampaikan, tidak ada tujuan lain kita mengundang jamaah sekalian melainkan agar mendoakan kedua mempelai. Karena tidak ada perkara yang bisa mengubah kehidupan seorang melainkan doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Doa adalah senjata orang-orang beriman. Jadi termasuk doa yang tidak tepat ini dibaca di zaman jahiliyah dulu. Semoga banyak anak. Semoga banyak anak. Sampai ada lagunya. Ada lagunya semoga banyak anak. Saya kira untuk generasi zaman sekarang rata-rata nggak mau punya banyak anak. Cukup 2. Kalau zaman aki kita dulu 12. Tanya Pak Ruslan, berapa beradik? Itu zaman dahulu. Zaman sekarang didoakan anak kita semoga banyak anak. Dia senyum aja dia. Bagaimana sakitnya punya banyak anak. Atau semoga bahagia terus. Tidak mungkin orang bahagia terus. Hari ini Anda tertawa samping, mungkin senggol-senggolan. Tapi berikutnya kita nggak tahu bagaimana nasib Anda berdua. Makanya doa yang terbaik yang kita bacakan untuk pengantin itu, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberkahimu, berkah yaitu dalam kebaikan, dapat nikmat berkah, dapat rezeki berbagi-bagi seperti ini. Bapak Haji Sumardi dapat rezeki mampu menikahkan anaknya. Mampu, karena sebagian orang tua tidak mampu menikahkan anaknya. Maka di antara bentuk syukur kepada Allah, memberi makan kepada orang-orang tamu undangan. Ya, ini keberkahan namanya. Ketika bahagia, dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika sulit, ya sulit,
Tidak mungkin suami kita punya uang terus. Ibu-ibu sekalian, apakah setiap selama sekian tahun menikah suami kita tiap hari punya duit? Enggak, ada waktunya kempes kantongnya, perutnya juga kempes. Panen gagal, niaga gagal, dan semisalnya. Ya, tidak selamanya ada. Sebagaimana pernikahan tidak selamanya bahagia, tidak selamanya makan rendang. Cuman nanti ada waktu makan udang, berikutnya makan belacan, ya, makan kangkung. Sungai Bulan terkenal dengan midingnya, makan miding. Tidak selamanya bahagia. Ada waktu kita akan saling marah-marahan, saling tidak sama pendapat. Istri pengen beli lemari warna pink, suami pengen warna hitam. Debat suami istri, nggak berkah gara-gara beli lemari warna beda, pisah ranjang. Ini nggak berkah namanya, nggak berkah. Beda pendapat silakan, tapi jangan kelahi. Ya, jangan gara-gara kita beda pendapat kita nggak sinagoran. Anda boleh, silakan pakai baju hitam, baju putih, baju merah, baju apapun. Yang penting kita sama-sama orang Islam. Jadi keberkahan ketika kesulitan. Ya, jangan sampai ketika sulit suami merajuk, ketika sulit istri juga merajuk. Karena disebutkan oleh pepatah, tanda suami yang baik itu ketika istrinya sakit. Tanda suami yang baik ketika istrinya sakit. Apalagi qadarullah sakitnya menahun. Itu cobaan buat suami itu. Apakah dia mau melirik? Yang di pasar sana atau yang lainnya? Waduh, adik kok sakit terus, nggak ada yang nyuci, nggak ada yang masak, nggak ada yang beres rumah, sakit. Pasti itu, nggak mungkin orang sehat selamanya. Yang ujian buat sang istri ketika suaminya nggak punya duit. Itu pepatah orang dahulu katanya. Istri kita akan teruji kesetiaannya ketika suaminya nggak punya duit, fakir. Nampak nanti dia. Apakah meremehkan sang suami atau malah mendukung sang suami sebagaimana Khadijah menghabiskan hartanya untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga doa tadi, wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian di atas kebaikan. Jangan sampai berkumpul di atas kemungkaran. Jangan sampai kita menikah untuk melawan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai gara-gara menikah kita nanti sama orang tua sudah nggak lagi memperhatikan. Sama mertua juga demikian. Saling berebut kecintaan. Karena apa? Ini yang laki-laki pindah ke mertua, yang perempuan juga pindah. Ini kadang-kadang ada persisihan nih. Apalagi ibu-ibu, kadang-kadang iri. Jangan seperti itu. Intinya kita bertemu dalam rangka kebaikan. Semakin kita bertemu sepasang ini, semakin akrablah dua desa yang sangat terkenal, Sungai Bulan dan Sengkubang. Sungai Bulan, Sengkubang. Harusnya ini menjadi dua desa yang punya hubungan erat. Jangan sampai gara-gara masalah yang kecil beda partai. Ini dah rame partai ini. Gara-gara beda bendera partai, yang satu warna ini itu dah saling panas. Awas kamu nanti. Tak patahin benderanya malam-malam.
Nah, jangan. Silakan berbeda. Persaudaraan tetap ada. Jadi intinya kita berkumpul dalam rangka kebaikan. Inilah doa yang terbaik Bapak Ibu sekalian untuk dihafalkan baik-baik ketika kita mendatangi pengantin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Berikutnya ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Perlu disampaikan kepada kedua mempelai karena fokus saya kepada kedua mempelai. Ya, adapun Bapak Ibu sekalian insya Allah sudah biasa mendengarkan ceramah. Ya. Ingat kedua mempelai. Tujuan pernikahan harus punya tujuan. Sebagaimana kita hidup ini, hidup punya tujuan. Ibu-ibu sekalian, pertanyaan ini, ada nggak door prize-nya ini? Apa tujuan kita hidup? Apa tujuan kita hidup? Yang bisa menjawab, dapat apa ini? Atau saya bawa apa, lupa. Ini. Masya Allah. Aduh, gak ada ini Pak Abi, apa hadiahnya ini? Dapat roti. Tidak apa-apa. Betul, jawaban yang sangat tepat dan tidak meleset. Tujuan kita hidup, wahai kedua mempelai, untuk beribadah kepada Allah. Makanya kita itu mau nikah karena ini perintah Allah. Kalau bukan Allah yang merintahkan, kita nggak mau nikah. Karena kita punya kesibukan. Uang kita simpan untuk apa? Untuk yang lainnya. Tapi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapapun di antara kalian yang siap ba'ah. Kata ulama kita, ba'ah itu dua makna. Pertama adalah memberikan nafkah, kedua hubungan badan. Siapa yang sudah siap dua ini, hendaknya dia menikah. Hendaknya dia menikah. Ini perintah Nabi kepada semua manusia untuk menikah. Dan semua Nabi Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu Nabi pun yang gak menikah. Semua Nabi Rasul menikah. Meskipun ada di antara Nabi ya yang Allah takdirkan harus meninggal dunia di hadapan kaumnya, yaitu dibunuh oleh masyarakatnya. Karena apa yang dia sampaikan tidak cocok dengan tradisi. Tetapi bagaimana lagi, Allah sudah menyuruh demikian. Intinya semua Nabi Rasul menikah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka jalanku, ya dari menikah, maka bukan termasuk golonganku. Dalam hadis lain, an-nikahu min sunnati. Nikah termasuk jalan hidupku, bahkan jalan hidupnya para nabi semua menikah. Dan barang siapa yang membenci jalanku ini, bukan termasuk golonganku. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita dianggap bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan menikah pertama, yaitu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pernikahan ini sampai kita meninggal dunia menjadikan ladang-ladang pahala buat kita. Allahumma amin. Yang kedua mempelai rahimani wa rahmatullah, tujuan menikah harus tahu tujuannya ini. Jangan sampai kita nggak tahu tujuan, nanti kita akan hidup semaunya. Yang kedua, tujuan kita menikah itu untuk menjaga diri dari perbuatan yang keji, di antaranya zina.
zina, hubungan badan laki-laki perempuan yang tidak ada akad pernikahan yang sah. Itu namanya zina. Hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada akad nikah yang sah. Berarti kalau sudah sah, silakan berhubungan badan. Dan ini diantara tujuan kita menikah, Bapak Ibu sekalian, agar badan kita, wabil khusus kemaluan kita terjaga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Jangan dekati zina. Karena zina perbuatan yang sangat-sangat keji, buruk sekali. Dan zina yang paling parah lagi adalah zinanya seorang tetangga kepada tetangga yang lainnya. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana zaman sekarang perselingkuhan yang sangat banyak sekali. Kata Rasulullah SAW bahwasanya zina ya yang buruk diantaranya adalah zina. Jadi seorang tetangga menzinahi istri tetangganya. Nauzubillah min dzalik. Ini diantara tujuan kita menikah. Bagaimana kita terjaga dari zina. Jangan sampai kita berzina. Kita sudah menikah, sudah ada yang halal. Jangan cari yang lainnya. Menjadi suami yang setia dan istri yang setia. Semua nomor laki-laki yang berbahaya hapus. Semua nama perempuan yang berbahaya dalam HP-nya dibuang. Karena apa? Syaitan akan bermain pada laki-laki dan perempuan. Diingatkan masa SMP, masa SMA, teman-teman sekolah, teman-teman kerja. Akhirnya apa? Berhubungan di malam hari dengan HP awalnya. Lama-kelamaan bertemu dan lama berzina. Dan ini tidak sedikit kasus seperti ini. Cuman tertutup. Karena zina memang tertutup. Beda kalau nikah, terbuka seperti ini. Kalau zina, sembunyi-sembunyi. Ya, ini tujuan yang kedua kita menikah, yaitu menjaga kemaluan. Jangan sampai kita berzina, karena dosa zina besar sekali. Hukuman di dunia, kalau dia sudah menikah, dirajam sampai mati, dilempar pakai sampai mati. Kalau dia belum menikah, dia harus dicambuk 100 kali. Kalau bahasa Melayu, dirimpat. Nah, dirimpat. Tahu kan Ibu dirimpat, Ibu? Dipapah. Nah, dicambuk 100 kali. Kemudian setelah itu dibuang, diasingkan di tempat yang lain setahun. Diasingkan dia. Itu balasannya. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, perzinahan zaman sekarang, apalagi ini benda ini. Apa namanya ini? Ini semua ada ini. Film apa aja di sini ada. Dari ceramah sampai yang buruk ada. Ini fitnah yang sangat besar. Apalagi tengah malam, sinyal semakin kuat. Tengah malam itu. Maka hati-hati. Tujuan kita menikah untuk menjaga kemaluan. Jangan sampai mani kita tumpah ke tempat yang lain yang tidak halal. Maka kita akan menyesal seumur hidup. Kita akan menjadi makhluk yang terlaknat kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu kadang-kadang kan, Bang, ngomong sama siapa? Sadangnya ngomongnya, ya kan? Ditegur. Apalagi yang diajak bicara sama suaminya ini seorang perempuan yang mungkin lebih muda, lebih cantik dari dia. Wah, itu bisa mendidih tungkuk perapian itu. Ya, demikian pula seorang suami kadang-kadang dia cemburu. Lihat istrinya dibonceng oleh tukang Gojek. Hati-hati. Cuman kadang-kadang si suami lebih bisa menahan. Diem kan? Diem. Beda kalau ibu-ibu. Tahulah ibu-ibu ya. Pasti dah diceramahi baliknya. Tapi kalau laki-laki dia akan lebih bisa menahan. Lebih menahan. Sudahlah, saya nggak mau ribut. Kadang-kadang laki-laki demikian. Lebih bisa menahan. Tapi kalau perempuan harus mengutarakan. Itu tujuan kedua.
Bisa dipahami, mempelai? Ah, senyum, senyum hari ini senyum. Semoga tetap senyum saja. Yang kedua, yang ketiga, tujuan kita menikah agar punya anak yang banyak. Bukan punya anak, agar punya banyak anak yang banyak. Makanya ada seorang sahabat naksir kepada seorang janda, kaya raya, cuman mandul. Izin sama Nabi, wahai Nabi, izinkan saya menikahi dia. Kata Nabi, jangan. Para orang kaya 2 kali izin, jangan. Bahasa Melayu apa? Usah nikahi dia. Meskipun dia kaya dan cantik, tapi tidak bisa punya anak, tidak bisa beranak, bahasa kita mandul. Akhir-akhir dia mengatakan, tazawwajul waduda waluda. Cintailah, nikahilah perempuan, wanita yang penyayang dan perempuan yang mudah melahirkan. Jadi cari bininya yang apa? 2 syaratnya diantaranya. Dia itu penyayang sama suami dan anak-anaknya nanti. Dan garang, anaknya salah dilempariin. Anak yang salah dibawakannya sapu. Anak salah itu, Bu, sini nak, sini. Ini loh yang benar begini. Kau tang bodohnya deh. Anda boleh seperti itu. Nanti jadi bodohnya dia. Kalau orang kita kan biasalah pendidikan mari kan, salah sikit kucucok telingamu nyene aki. Salah ngaji be dibilangnya kucucok telingamu. Akhirnya apa? Murid-muridnya bertaburan. Garangnya nyene aki, tapi memang berhasil sebagiannya. Makanya orang tua kita sebagian besarnya tidak bisa ngaji gara-gara gurunya apa? Garangnya, Bu, kalah singnya. Garang. Tapi zaman sekarang banyak yang bisa ngaji anak kita karena apa? Gurunya penyayang. Yang bisa beri hadiah, beri bintang, beri makanan. Senang anak-anak. Pun dicucuk telinganya anak orang atau polisi lah. Maka zaman kemarin banyak nggak bisa ngaji gara-gara gurumu garang. Sampai ke itu banyak anak nggak mau belajar dengan orang tua ini gara-gara gurunya. Orang tua garang injan. Ngapain Bu, udah ngepiara sifat garang dia. Garang sih boleh di medan perang. Boleh. Di ume boleh garang. Tabas umengnya. Jadi seperti itu juga kita bisa punya anak. Jangan sampai nikah takut punya anak. Semakin banyak anak, banyak rezeki. Bukan semakin sedikit rezekinya. Dan terakhir yang keempat, tujuan kita nikah 4 menit lagi ya, karena sampai setengah jam saja kita. Tujuan yang keempat menikah adalah agar kita bisa masuk surga. Di antara jalan kita masuk surga jalan pernikahan. Mengapa? Pertama tadi saya sebutkan, menikah perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, menikah itu tujuannya kita menjaga kemaluan. Ini perintah Allah juga. Yang ketiga, tujuan menikah agar punya anak. Berdiri saya itu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau ibu punya tanah 5 hektar, punya anak 5 orang, perempuan semuanya, Qadarullah ya, perempuan semuanya. Perempuan semuanya. Yang bisa mendoakan yang mana ibu? Tanah apa anak? Anak. Apa dia perempuan? Tapi yang laki minta anak laki, yang perempuan minta anak perempuan, akhirnya kelahi. Jangan. Jadi maksud saya, jadi di antara jalan kita menuju surga ya dengan cara menikah. Dengan menikah kita punya anak, nanti anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya minta kepada semuanya itu beri semangat kita, beri anak kita semangat untuk sholat, untuk baca Quran, sebagaimana kita nyiram anak kita sekolah umum.
pun anak kita daan dapat ijazah, daan masuk neraka si an, malaikat nanya, ijazahmu berapa? Tapi pun kita daan sholat dan sembahyang, hati-hati. Apalah guna hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa? Lanjutkan sendiri. Nah, demikian. Dan yang berikutnya adalah dengan menikah nanti kita akan bisa bersedekah. Karena Bapak Ibu sekalian, maksud Ibu Bapak-bapak sekalian, tidak ada nafkah yang paling nomor 1 melainkan nafkahnya seorang suami kepada istrinya. Jangan bini orang nafkahi, bini seorang ditinggali. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya engkau mengangkat suapan ke mulut istrimu itu sedekah. Dan termasuk kezoliman suami menelantarkan anak dan istrinya tidak dinafkahi, zahir dan batin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah habis ini, dan saya mohon maaf atas segala kurangannya. Ya. Dan saya mohon maaf ya atas mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi. Dan terakhir kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di majlis yang sangat mulia ini agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan dan apa yang kita berikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya hayy ya qayyum bi rahmatik astaghiitsu fi sya'ni kulli wa la takilni nafsi tarfata 'ain. Ya musarriful qulub sarrif qulubana ila ta'atika wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka fi'il khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.